Dewa Brantas, karya Zanjabil Uyun Zamzami. Sinopsis. Wisata Ledek Bumi telah berdiri sejak 100 tahun yang lalu, menawarkan pemandangan alam yang indah serta kekayaan alam yang melimpah. Tempat ini menarik minat wisatawan. Namun, di balik keindahannya tersimpan kisah masa kecil dan kenangan berharga yang perlahan terkubur oleh keserakahan manusia. Datanglah ke wisata Ledek Bumi, tempat di mana tangan Dewa Brantas menjaga tanah subur ini dan akan memandumu menjelajahi keindahan yang tak tertandingi. Dewan juri yang terhormat, inilah pementasan dari komunitas Teater Lingkar Universitas Brawijaya. Selamat menyaksikan. Sesuai dengan namaku, aku diberi anugerah oleh Dewa Brantas, si pemberi kehidupan, untuk menjaga tanah kelahiranku. Dengan keabadian yang aku miliki, tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkanku. Loh, sudah sampai ternyata. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik yang lucu. Saya ucapkan selamat datang di wisata Ledek Bumi. Perkenalkan, saya Dewa, selaku pemandu wisata pada tur hari ini. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik yang lucu sudah tahu tentang wisata Ledek Bumi ini. Ya, kalian tidak salah pilih destinasi wisata, karena hanya di wisata Ledek Bumi lah yang menyajikan pemandangan laut yang indah dan juga rempah alam yang mewah. Bagaimana? Semakin tidak sabar untuk memulai perjalanan hari ini toh? Ya, saya juga tidak sabar untuk memandu para hadirin sekalian. Baiklah, tanpa babi bu bebo lagi, berang-berang bawa tongkat, berangkat. Ayo Bapak Ibu, mari. Saya tunjukkan keindahan negeri ini. Ayo. Loh, bapak-bapak dan ibu-ibu,
Kenapa toh kok malah berhenti? Capek? Loh, lah terus kenapa toh? Takut? Aduh. Itu gosip zaman kapan? Di tempat ini tuh tempatnya ramah lingkungan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu khawatir apalagi sampai takut ya. Toh, jikalau tempat ini berbahaya, tidak akan dijadikan tempat wisata kan? Gini apa nggih? Ya sudah, kita ke pos pertama. Nah, di tempat pos pertama ini terdapat mesin-mesin yang besar. Mereka sedang memanen rempah-rempah kita. Ada yang tahu tidak rempah-rempah itu bisa dijadikan apa? Oh, Bapak yang ada di sana. Silakan Bapak. Baterai kendaraan listrik. Betul. Jadi kendaraan yang dipakai oleh Bapak dan Ibu untuk berangkat bekerja asalnya dari sini. Tidak hanya itu, listrik dan panel-panel surya yang ada di atap rumah Anda sekalian itu asalnya juga dari sini. Bagaimana? Hebat toh? Tapi di dekat pos pertama ini ada pos kedua yang tidak kalah keren. Mari saya tunjukkan. Di pos kedua ini adalah tempatnya minyak dan gas alam. Tapi sayangnya pos kedua ini sudah tutup. Energi yang ada di dalam pos kedua ini kian hari kian menipis. Jadi terpaksa harus dihentikan. Dulu pada masa jaya-jayanya, pos kedua ini adalah pionir utama keberhasilan negeri kita. Satu tetes cahaya yang menjadi kemajuan di masa kini asalnya dari pos kedua. Pos kedua, jasa-jasamu akan kami kenang selalu. Ya, jasa-jasamu. Maaf para hadirin. Saya kok malah melamun. Ya sudah. Kita lanjutkan ke perjalanan kita. Oke? Pos ketiga, kami datang. Asik. Woo. Aduh. Tidak terasa perjalanan kita itu sudah sampai di pos terakhir. Ya, pos ketiga. Tidak banyak orang tahu kalau di pos ketiga ini adalah intinya wisata ledak bumi. Ya, karena segala sumber penguripan itu bermuara dari sini. Lumbung pangan, bandeng presto, kerupuk, petis udang, serta sentra produksi sepatu dan tas ada di sini. Tapi 100 tahun yang lalu.
main apa sih? Capek sih, tapi juga seru. Hehehe. Aduh. Janjinya tak tarik dulu ya. Dewa sekarang tak main dhisik. Wis gak sabar iki. Iya, tak pulang sore. Oke. Dadah Ibu. Akhirnya Dewa main lagi. Menyenangkan sekali jikalau diingat-ingat. Dulu, ibuku itu sering banget marah-marah. Apalagi kalau saya ini tidak segera pulang masa sore tiba. Katanya begini. Oh ya, saya yang mendengarnya lantas buru-buru pulang, merinding tubuh saya. Apalagi ibuku juga bilang kalau Buto itu suka sekali memangsa anak-anak kecil. Ya, mereka akan menculiknya dan memakannya hidup-hidup. Seperti yang ada pada legenda Timun Mas. Dahulu kala, Timun Mas dan juga ibunya, mereka berhasil lolos dari kejaran Buto karena mereka diberi jimat oleh seorang petapa. Ya, jimat itu
dilemparkan ke tanah. Lantas, tanah-tanah itu akan menjadi lumpur yang panas dan menenggelamkan buta hijau yang serakah itu. Andai saja saya memiliki jimat terasi seperti apa yang dimiliki oleh Timun Mas, saya tak lagi takut untuk pulang larut sore, dan jika bertemu dengan buta hijau itu, dengan terasi itu. Namun sayangnya, buta hijau itu terlanjur datang ke kampung saya. Ya namanya zaman sudah semakin maju. Buta itu tampak jauh lebih serakah. Mereka tak lagi berminat memangsa makanan kecil, tetapi mereka memangsa jauh lebih besar. Mereka membeli sawah bapak saya dan juga sawah-sawah bapak teman-teman saya. Saya sendiri tidak begitu paham apa yang dilakukan oleh mereka. Tetapi saya ingat betul, jikalau dipandang dari kejauhan, nampak sawah-sawah tersebut dipenuhi dengan pipa-pipa yang besar dan dipasangi rangkaian besi yang menjulang tinggi. Hingga suatu hari, terdengar dentuman yang keras. Api menyembur dari bawah tanah. Dipandang dari sisi manapun, langit kampung halamanku berubah menjadi sangat singkat. Aroma sangat belerang semerbak kemana-mana. Air kami menjadi keruh, menjadi masam. Hewan saja bukan untuk meminumnya. Kampung halamanku mulai rata dengan tanah. Lihat, hanya tersisa atap-atap rumah kami saja yang nampak. Kampung halamanku, penghasil rempah langka, minyak dan gas alam, bencana wisata ledak bumi yang kian harinya menenggelamkan hidup saya, bapak saya, ibu saya, dan juga teman-teman saya. Pak, saya ini sudah meminta keadilan. Loh, yang rugi itu bukan cuma saya saja, Pak, tapi 19 warga dari desa yang lain. Loh, Pak, mereka yang dapat ganti rugi duluan sih enak, bisa bikin rumah baru, usaha baru. Tinggal pergi saja dari rumah saya. Lah saya, keluarga saya, dapat apa? Kami hanya bisa mengais yang tersisa saja. Kami menjadi pengungsi di kampung kami sendiri. Kami mencari
Pak. Loh, Pak. Pak. Loh. Kami meminta hak kami saja. Mereka menjawab tanpa hasil. Kami diam. Buto itu tak kunjung kembali. Hingga ada bisikan-bisikan yang seakan membangkitkan keserakahan Buto itu lagi. Temuan logam langka ditemukan di dalam endapan wisata ledak bumi. Ilmuwan-ilmuwan berpendapat temuan ini dapat dijadikan sumber daya terbarukan, energi ramah lingkungan untuk kendaraan listrik bermotor. Ramah lingkungan? Hah? Loh, kak salah tak ini? Ramah lingkungan katanya. Ramah lingkungan. Aduh. Ramah lingkungan matamu acuh. Kau bangga? Apa kau memperoleh lebih banyak tanah air kami? Tidak akan kami biarkan persetan dengan ramah lingkungan. Tapi nyatanya mematikan sumber air kami, tanah keran dan pasir kami. Awas saja, akan kamu hancurkan mesin-mesin bor kalian itu. Saya harus menangkap yang terasi. Yang apa yang dilakukan oleh Timuras? Di mana terasi itu? Di mana? Sudahlah. Nyala toh. Loh. Kenapa? Kenapa malah rumahku yang tenggelam? Bukankah seharusnya Buta yang tenggelam? Kenapa? Enggak. Tidak akan aku biarkan. Aku Dewa Berantas, sesuai dengan namaku. Aku akan menghancurkanmu, Buto Berantas. Lenyala kalian. Minggir kau, Buto. Minggir. Kenapa malah rumahku yang tenggelam? Buto! Buto! Minggir kau, Buto! Kenapa malah kampungku yang tenggelam? Bukankah seharusnya Buto itu yang ditelan oleh letak bumi? Tapi kenapa? Kenapa malah rumahku, bapakku, ibuku, dan teman-temanku? Kampungku. Kampungku. Kampungku.